Oke, Ya. sudah Mbak. Ya. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Di kesempatan kali ini, saya sebenarnya nggak pingin paparan saja, sebenarnya pingin ada interaksi. Mudah-mudahan mudah-mudahan internet stabil, terus nggak apa-apa kalau ada background suara, namanya kita orang akustik pasti ada noise. Jadi jangan dinonaktifkan audionya, kita interaktif. Jadi nggak cuman dari saya nanti materinya, tapi saya perlu ada informasi, sudah sampai mana, sudah pernah lihatkah ini. Jadi ada interaksi gitu ya. Nah, saya mencoba menggabungkan dengan antara marinnya sama fisheries-nya juga. Jadi karena ada beberapa yang menurut informasi dari Pak Martin, ada dari adik-adik yang peminatannya non ikan, tidak cuma ikan. Perkenalan sedikit, ini saya kerjanya di Pusat Riset Perikanan. Jadi kita itu punya satker, satuan kerja, jadi unit kantor di bawah pusat ini yang kerjanya tuh khusus mengkaji stok. Jadi dia punya kapal survei, punya lab. Jadi misalnya dulu kalau nggak salah Pak Martin pernah nanya PKL mahasiswa bisa kemana, saya selalu arahkan ke balai kami, bukan di pusat. Jadi pusat itu dia yang menggodok untuk kebijakan. Jadi sudah bahan-bahan kebijakan yang sudah matang, jadi bukan data mentah gitu ya. Kemudian kita kenal sedikit, ada yang udah tahu WPP? Belum ya? Iya, jadi kalau di perikanan itu ada yang namanya WPP, Wilayah Pengelolaan Perikanan, atau Fisheries Management Area. Jadi dia tuh satuan pengelolaan perikanan. Nggak ada pengelolaan perikanan per provinsi Jawa Tengah atau provinsi Papua gitu, itu tuh nggak ada. Jadi provinsi itu masuk di satuan pengelolaan namanya WPP. Jadi misalnya mau bicara Papua, coba cari dia di WPP mana tuh. Kalau mau bicara Papua, dia masuk di sekitaran 718, 717 kan? Kalau kita lihat, jelas nggak itu gambarnya? Jelas Ibu. Nah, iya. Jadi itu ya, udah paham itu ya. Nah, yang bawah kiri yang tulisan WPP itu untuk yang laut. Kalau yang darat, sekarang bulan Maret 2020 baru keluar permennya, namanya juga WPP, tapi WPP PD, perairan darat. Yang atas itu. Ini masih nama lama, KPP, Kawasan Pengelolaan Perikanan. Tapi sejak Permen yang Maret 2020, dia sudah jadi WPP. Jadi ada danau, sungai, dan lain-lain, masuknya ke situ. Nah, kalau WPP yang laut itu ada 11, yang WPP darat lebih banyak, ada 14. Satuan pengelolaannya tuh lebih ke wilayah sungai. Jadi makanya plotnya tuh plot di darat, karena perairan darat. Terus ada yang sudah kenal SDGs, Sustainable Development Goals? Ada yang udah kenal? Belum ya. Nanti dibaca lagi ya. Jadi Sustainable Development Goals itu keinginan dunia jadi kompak. Orang kelautan, perikanan, kehutanan, dan lain-lain yang terkait sama sumber daya ingin supaya sumber daya alamnya itu tetap sustain, tetap berlanjut, tetap di tiap generasi ada. Nah, setiap penelitian, kegiatan, apa segala yang ada di Indonesia itu patokannya ke Sustainable Development Goals. Nanti dibaca lagi ya. Jadi kenapa sih harus ada penelitian ikan? Oh, karena kita tuh sudah menyetujui, meratifikasi kita itu
masuk ke dalam rencana SDGs yang ke-14, misalnya ekosistem laut, atau life below water, semua yang ada yang terkait dengan air, atau yang satu karena untuk kemiskinan dan lain-lain, ya, untuk mengantisipasi kemiskinan dan lain-lain. Jadi itu tuh patokan penelitian, jadi bukan sesuka-sukanya aja. Nah, jadi nanti dibaca ya, ini tuh memang buat penelitian kecil-kecil nggak penting, tetapi kita harus tahu kalau ada upaya-upaya untuk keberlanjutan. Nggak cuma penelitian aja, sebenarnya penelitian tuh untuk pengelolaan untuk apa? Untuk supaya dia tetap ada untuk generasi berikutnya. Terus pengkajian stok di Indonesia, apa yang sudah dilakukan oleh Akustik? Coba lihat itu di semua WPP, hampir di semua WPP kelihatan itunya gambarnya dari tahun 2015 sampai sekarang semua sudah disapu gitu, dilakukan penelitian ini untuk pengkajian stok. Jadi mengkaji berapa sih yang bisa dimanfaatkan, berapa yang masih ada, tinggal berapa lama lagi. Kita sudah harus siaga bahwa ikan-ikan ini akan bukan habis kalau di laut, nggak bisa kita ngomong kayak gitu, tapi menurun, ukurannya menurun, jumlahnya menurun gitu kan ya. Nah, terus selanjutnya, terus Akustik tuh di mana? Peran kita tuh di mana? Oh, peran kita itu di metode pengkajiannya. Jadi bisa dengan target stok, target single stok. Jadi misalnya Aviknam misalnya ambil ikan, terus ikan yang paling dominan di sana aja deh yang di Akustik, nggak apa-apa juga. Itu tuh nanti jadi support kecil yang mendukung penelitian besar. Nah, ada yang udah dapat materi perikanan di sini? Belum ya? Belum dapat ya? Oh ya, ya udah. Tapi yang disampaikan ini ngerti ya, maksudnya single stock. Jadi single stock tuh ya satu jenis aja, satu jenis stok ikan gitu. Jadi nggak banyak ya. Nah, Akustik tuh perannya di situ. Bisa juga untuk multi stok, bisa juga. Tapi kita itu berperannya di mana? Di metode. Kalau yang kolom 1 itu yang tujuan, target, implementasi, proses pengambilan keputusan, itu tuh bagian dari rangkaian penelitian perikanan ya. Nah, kita tuh orang Akustik berperannya di nomor 3 tuh, di metode pengkajian. Kemudian akustik tuh kan dasar munculnya karena ada parameter, ada properti fisik dari suatu medium. Di sini pengertiannya tuh disebutnya laut karena memang cikal bakal awalnya tuh dari laut kan penelitian itu. Terus kita nyebutnya medium aja karena media. Jadi karena ada di air tawar juga kan perkembangannya. Nah, kemudian kita juga kenal selain itu tuh ada gelombang-gelombang yang bekerja di situ. Jadi misalnya mulai dari nggak cuman gelombang suara, kemudian ada energi yang terabsorb gitu kan, kemudian ada suara-suara, jenis-jenis suara yang dihasilkan oleh biota yang ada di laut yang kemudian tuh melahirkan munculnya mikrofon, hidrofon untuk termasuk perkembangan teknologi, supaya kita tahu bahwa ada fenomena-fenomena alam yang terjadi di dalam. Jadi Akustik tuh kelebihannya itu gitu. Jadi nggak usah memang perlu ground check, tapi dengan ini kita bisa lebih cepat, lebih cakupannya tuh lebih luas. Kalau kita nyelam doang kan nggak bisa juga sampai 100 meter lebih, kan ada batas-batasnya gitu kan. Jadi disinilah Akustik itu berperan. Kalau kita bicara Akustik,
cakupannya tuh cuman ini, nggak lebih. Jadi ada yang sudah pernah browsing belum di Google? Kalau akustik, yang keluar kan bukan akustik ikan, bukan hidroakustik kan yang keluar. Yang keluar tuh akustik dari alat musik, dari apalah di luar kita juga gitu. Yang akustik, hidroakustik tuh malah sedikit gitu, malah kita harus lebih spesifik gitu. Jadi cakupannya tuh luas. Nah, kenapa kita persempit supaya lebih enak? Jadi misalnya browsingnya tuh nanti hidroakustik for fisheries, for marine, gitu-gitu ya. Terus ada yang sudah pernah baca kitabnya akustik, fisheries akustik ini? Sudah pernah baca? Belum Ibu. Belum. Ada yang udah punya? Belum. Ada yang udah punya? Kalau belum nanti saya kirimkan lewat Pak Martin, atau Pak Martin udah punya? Sebenarnya akustik ini mereka ini semester kemarin, Mbak, tapi kena pandemi, jadi memang secara full mereka tidak dapat materi full karena memang pas libur. Untuk buku-buku ini Halo Bapak. Untuk buku-buku kenapa? sempat dibagi, sudah sempat dibagi. Oh gitu. Ya, ada. Kalau ada nggak apa-apa. Nah ini tuh harus dibaca karena ini banyak sekali hal-hal yang nanti saat pengolahan tuh akan muncul masalah-masalah, terus kita balik lagi merujuk ke ini, itu ketemu tuh jawabannya, ya. Nah, hidroakustik sendiri ada dari pasif, ada aktif. Kalau pasif itu dia mendengarkan, ya, dia mendengarkan. Misalnya di hidrofon, jadi dia tuh cuman menerima eko. Jadi dia ngedengerin aja, itu tuh pasif. Terus tomografi, biasanya yang untuk scan-scan lapisan organ yang di dalam tubuh. Itu tomografi, itu tuh bagian dari akustik juga. Jadi dia menerima reaksi-reaksi dari si organ itu ketika diperlakukan, misalnya saya sendiri sih nggak tahu masuk ke tomografi itu, mungkin ada gelombang apa sehingga bisa muncul di layarnya itu gambaran dari otak kita. Jadi dia nyeken. Nah, tomografi itu kayak gitu. Kebayang ya? Nah, terus kalau aktif kita kenal ada side scan sonar, ada sonar sendiri, ada underwater navigation yang GPS itu loh, GPS yang modelnya tuh bukan ke GPS posisi doang, jadi dia tuh sudah bisa ngerekam yang di dalam, tapi nggak sedetil ekosonder. Kalau ekosonder tuh dia lebih detail lagi, hasilnya tuh seperti data-data yang kalian olah itu, yang kalian pernah olah itu produk-produknya ekosonder, ya. Terus di akustik itu kita ada kenal desibel, tuh ya, bisa dipelajari ya. Terus kita kenal target strength, kita kenal scattering volume, kita kenal scattering strength, SS itu ya. Kemudian ada single beam, kita kenalnya pola-pola beam. Ada dual beam, ada split beam, ada multi beam. Yang sekarang di kapal riset tuh multi beam, jadi beamnya tuh banyak. Kebayang beam itu seperti kita pegang senter, terus kita nyalain lampunya, kan ada cahaya yang keluar yang bentuk kerucut itu loh. Kebayang kan? Ya, itu tuh beam. Nah, kalau single beam ya kayak senter satu aja itu tuh single. Modelnya satu gitu aja. Kira-kira akurat nggak dibanding dengan multi beam? Kira-kira? Enggak, ya? Iya, enggak. Tapi misalnya ada yang mau penelitian ikan di satu keranjang, terus ditembakin single beam doang. Cuman ingin tahu kalau ikan ini tuh nilai target strength-nya segini.
target strength tahu kan pengertiannya? Target strength itu nilai yang dipantulkan, yang nilai yang berasal dari si biota, si ikan itu dalam hal ini, yang ditangkap oleh si ekosonder kita. Jadi dia tuh ngeluarin nilai-nilai yang gelombang suara yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk voltase, yang kemudian diterjemahkan oleh alat itu sebagai nilai target strength, satuannya desibel. Jadi si ikan itu tuh nilainya segini. Nah kalau dia di satu tempat aja, kamu orang kurung ikan itu di situ terus ditembakin satu beam aja, itu nggak apa-apa. Jadi kecuali kalau di perairan lepas single beam, pakai single beam yang nggak akurat ya, kan ikan tuh nggak bisa didiemin gitu aja, dia kan bergerak kan, makanya muncul teknologi yang split beam yang lebih banyak, yang 4 ininya, jadi satu beam tuh dibagi 4 kuadran, lebih detail. Kemudian ada yang lebih detail lagi, multi beam, jadi dia mau gerak kemana tuh sudah tergambar oleh multi beam, jadi banyak beamnya. Nah itu tuh ada di kapal riset kita, ya. Coba saya escape sebentar. Di sini tandanya ada tugas. Tugasnya dicatat ya, tugas 1. Ada yang mulai mencatat? Ada Ibu. Ya, tugas 1 definisi beam dan jenisnya. Ya, udah? Oke, saya mulai lagi. Itu tugas 1 ya. Kemudian slide selanjutnya ya. Nah, ayo kebayang apa tuh? Nah, jadi di slide ini tuh saya mencoba menjelaskan begini. Sebelum penelitian, kita itu harus tahu apa yang akan kita teliti. Jadi secara akustik, ngomongnya secara akustik nih ya. Jadi kita itu harus cari-cari pustaka yang pernah melakukan penelitian di ikan yang sama atau di objek yang sama, misalnya sedimen atau karang. Nah, akustik signature-nya itu yang tadi saya bilang itu loh, echo strength-nya, kisaran target strength-nya, kayak gitu-gitu. Kalau nggak ada ikan jenis yang sama, famili yang sama, atau benda yang sama, misalnya jenis karangnya beda-beda tapi karang. Nah itu tuh kita harus tahu, namanya itu tuh akustik signature-nya, jadi pencirinya dia. Itu ya di awal-awal. Terus kalau pakai alat kan, ini kalian nggak pakai alat kan, tapi saya kasih gambaran kalau setiap melakukan survei akustik itu kita tuh kalibrasi. Nah lihat nggak yang kiri yang emotnya kaget itu. Nah dia tuh nilai akustiknya itu tersebar nggak rata, jadi nggak merata di lingkaran itu. Makanya itu jadi belum terkalibrasi. Kita sudah harus jalanin alatnya, harus on ketika dia titik-titik kalibrasinya tuh rata. Seperti yang sebelah kanan. Tahu ya, paham ya? Jadi nggak main pasang alat aja terus jalan gitu. Nggak kayak gitu ya. Nah kemudian yang ketiga, lihat tabel 1. Kenapa saya lingkarin salinitas sama kecepatan suara? Kira-kira kenapa? Ada yang tahu? Ini terkait media. Kenapa gitu? Karena tadi di awal tuh saya bilang bahwa media itu nggak cuma di laut, ada di air tawar juga. Kenapa itu penting? Karena kalau di air tawar kan salinitasnya 0. Ya kan? Iya, di estuari, di muara itu kan sudah mulai ada, udah mulai 5, udah mulai 10, 15. Terus ke laut, itu sudah mulai berapa kira-kira? 30-an misalnya. Nah itu tuh ngaruh kemana? Ngaruh ke kecepatan suara nanti yang kita hitung. Kecepatan suara tuh buat apa?
ada parameter-parameter yang untuk mengolah data perlu C, kecepatan suara. Ya, memang besarnya nggak terlalu signifikan, tapi itu ngaruh ke interpretasi kita terhadap ekogram nanti. Itu ya. Kemudian ada gambar 2 yang peta yang ada jalur-jalur itu. Nah, kita harus tahu habitat sama ekosistemnya. Habitatnya gimana? Kalau dia danau melingkar, ya kita tuh ya harus melingkar-lingkar. Kenapa ini bentuknya kayak gini? Ini karena danaunya itu nggak beraturan bentuknya. Terus dia perlu, ini kajian saya kebetulan, karena dia perlu informasi di pinggir-pinggirnya juga. Kalau melingkar, kebayang nggak kalau melingkar saya muter ke situ? Itu kan jadinya nggak beraturan kan? Nah, jadi kita tuh harus tahu habitat sama ekosistemnya. Kalau di laut, bisa dilihat kan yang tadi yang di WPP, yang pengkajian stok, itu juga mengikuti. Misalnya kayak di barat Sumatera, dia bentuknya lebih nggak beraturan. Kenapa? Di barat Sumatera itu banyak pulau-pulau kecil yang dia nggak bisa dikotakin kayak gini, ideal kayak gini nggak bisa. Dia harus bikin segitiga karena pulau kecil itu harus dilewati, tapi karena kecil-kecil banyak, jadinya kan harus bentuk segitiga, mengerucut gitu loh. Jadi ada sudutnya yang mungkin dia lewat di celah-celah sempit di antara pulau-pulau kecil di barat Sumatera. Gitu ya, ngerti ya? Terus kemudian ada DC, degree of coverage. Jadi jangan merasa membahas Sumatera tapi cuman kajiannya di satu danau. Nggak bisa kayak gitu. Kita harus aware sama luasan. Jadi ada syarat di akustik itu, degree of coverage-nya harus lebih dari sama dengan 4. Jadi dia fungsi dari luasan, ya, fungsi dari luasan. Jadi kalau kita cuman misalnya nih kita bicara apa ya enaknya nih asumsinya ya. Misalnya kita bicara rumah kita ya, jadi luasan rumah kita. Tapi kita tuh muter-muternya cuman di kamar mandi. Bisa nggak kalian bayangin bahwa degree of coverage saya lebih dari 4. Loh ya nggak bisa kan, rumah kita itu kamar mandi itu bagian kecilnya. Jadi kecuali kita ambil sampelnya di ruangan yang paling besar di rumah kita, misalnya ruang tamu. Boleh kita bicara bahwa ini gambaran umum rumah saya. Paham ya maksudnya? Degree of coverage itu ya. Terus siapa yang bisa ini? Ayo tebak-tebak berhadiah. Berbagai tampilan ekogram, ini contoh. Kira-kira ini ada ikannya nggak? Ada yang mau ini? Ini saya tutup, nanti saya buka kalau udah ada yang jawab. Kira-kira ada ikannya nggak? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Mungkin Afiknam, Ruth, Delila, ada yang tahu ini? Kira-kira ada ikannya nggak? Delila, ada? Nggak apa-apa, nggak dijewer kalau salah. Santai aja. Ada kayaknya. Ya coba dilihat. Coba dilihat baik-baik. Ada ikannya nggak? Oke, kayaknya
takut salah. Saya ilangin ya ininya. Nah, ini ada ikannya. Ya, setiap ini tuh ada ikannya. Ini udah dibersihin ekogramnya ini. Dimainin apa-apa yang ada di EcoView itu, dimainin gimana caranya, diatur-atur gimana caranya supaya bersih, supaya ikan gampang menginterpretasi. Ini ada ikannya, ini tuh ikan ini tuh yang ada hijau kuning ikan. Kalau yang agak panjang tuh schooling, tapi ini nggak banyak, ini dikit ya. Nih, ini tuh ikan ini tuh, nih, ya, paham ya? Nggak mungkin di air tuh nggak ada ikan. Ya, ini ada ikan. Next. Nah, menarik nggak? Kalau saya lihatnya menarik. Ini tantangannya orang di tropis seperti kita sama di negara-negara yang di luar kita, negara subtropis gitu-gitu. Apa bedanya? Mereka itu jenisnya sedikit tapi bergerombol besar. Jadi secara akustik tuh enak ngelihatnya. Kalau kita tropis, karakternya itu banyak jenisnya, tapi nggak semua bergerombol. Jadinya itu tantangan buat orang akustik. Kalau mengidentifikasi juga susah, gerombolnya juga nggak besar. Jadinya muncul nilai-nilai yang kita lihat warna di tampilan ekogram itu yang banyak gitu. Jadi banyak warna. Kan lihat kan? Ada merah muda, ada pink, ada apa, ada hijau biru, hijau terang, hijau tua, hijau gitu kan? Itu tuh tandanya tuh banyak jenisnya. Nah kalau mereka ini orang di luar tropis itu enak. Coba lihat, merahnya aja gerombolannya gede, birunya aja gerombolannya gede. Jadi ya cuman segitu jenis aja gitu, tapi gerombolannya tuh gede. Dalam jumlah banyak, biomasanya tuh besar gitu. Tapi jenisnya sedikit. Kalau tropis jenisnya banyak, biomasanya tuh sedikit. Jadi nggak terekam itu nggak yang satu jenis terus bisa jelas gitu kelihatan. Nah itu tantangan. Ada yang ketemu ini waktu ngolah? Ada? Yang kayak terpotong gitu ekogramnya. Ngelihatnya terpotong ya, jangan ngelihat ininya, jangan ngelihat yang kuning muda ini, jangan. Lihatnya yang terpotong ini loh. Sama ini, nih yang di bawah nih, yang di bawah biru yang garis-garis itu. Ketemu nggak ini? Kalau nggak ketemu bagus. Waktu ngolahnya ketemu nggak? Belum dapat contoh ya? Nah, ini tuh contoh ekogram. Jadi dia pakai frekuensi tinggi, tapi nggak terlalu dalam. Terus tiba-tiba alatnya mati. Jadi dia kepotong, rekam ulang lagi gitu. Jadi bukan mati, jadi listriknya mungkin turun di kapal itu. Namanya bawa genset kan nggak stabil. Terus pakai frekuensi tinggi padahal nggak terlalu dalam. Jadi apa? Jadi banyak hal yang nggak perlu seperti noise dan lain-lain. Itu garis-garis itu noise, bukan ikan. Jadi kalau teratur tuh bentuknya itu tuh noise. Kalau yang ngacak itu sesuatu yang bergerak. Misalnya ikan kan dia nggak bisa diatur-atur bentuknya, ini kan kita nggak tahu, ya. Nah ini tuh contoh noise. Sekarang catat tugas 2, kerjain ini. Nih, tabel frekuensi dalam kilohertz, hitung panjang gelombangnya dalam milimeter.
jika diketahui kecepatan suaranya 1500 meter per sekon, meter per detik. Udah dicatat? Udah? Udah, Bu. Udah. Jadi hitung panjang gelombangnya untuk frekuensi 38, 70, 120, 200, 400, 710. Nah, apa kaitannya frekuensi sama panjang gelombang? Ada yang tahu hubungan frekuensi sama panjang gelombang? Jadi, semakin tinggi frekuensi, panjang gelombangnya gimana? Pendek apa panjang? Kalau frekuensinya tinggi, panjang gelombangnya panjang apa pendek? Nah, frekuensi itu dia berhubungan terbalik sama panjang gelombang. Kalau ingin, jadi kalau frekuensi tinggi, panjang gelombangnya akan pendek, ya. Tahu kan? Nah, jadi apa? Untuk akustik kegunaannya apa itu? Untuk ngolah data nanti. Jadi sudah dipikir kalau saya mau di kedalaman yang lebih dalam. Berarti pakai frekuensi apa? Frekuensi rendah apa frekuensi tinggi? Untuk kedalaman yang lebih dalam. Frekuensi rendah, iya benar. Gitu ya. Kenapa perhitungan ini benar? Karena gunanya untuk itu. Ya. Nanti dihitung, ingat jangan tertipu, panjang gelombangnya nih milimeter. Ya. Nah, udah ada gambaran? Udah ya? Ya. Sekarang kita ke slide selanjutnya. Ada yang tahu ini? Yang rencananya mau non-ikan? Yang mau non-ikan? Ada yang tahu? Ada yang udah kenal E1, E2? Udah kemarin udah dibahas. E1 apa? Kekasaran. E2? Kekerasan. Yang E1 sama E2 tinggian mana biasanya? Nilainya besaran mana? Nah, E1 sama E2. E1 itu kan yang duluan nyampe energinya itu. Jadi dia lebih tinggi nilainya. E2 dia tuh lebih rendah. Ya, dia tuh sudah jadi ditembak dulu, yang kembali cepet tuh yang E1 nilainya. Yang E2 kembalinya belakangan. Jadi dia banyak dipengaruhi oleh parameter-parameter air, absorpsi, gitu-gitu. Jadi kenapa dia tuh lebih rendah? Terus sinyal yang sudah ditembakkan satu kali itu kan nyampe duluan, kembalinya tuh cepet, terpantulnya tuh cepet. Karena keras itu loh. Karena kasar dan lain-lain. Nah, yang kedua itu sudah mengalami pelemahan sinyal. Jadi kenapa dia lebih rendah? Nah, orang non-ikan, orang akustik non-ikan itu suka menerjemahkan, menginterpretasi nilai-nilai yang dari kekerasan dan kekasaran ini. Jadi nanti mungkin Afiknam kajiannya tuh kayak gini gitu. Jadi lah kenapa ini lebih rendah, kenapa ini lebih tinggi, padahal tempatnya sama, gitu-gitu ya. Jadi hal menariknya tuh seperti itu. Nah, ekogram nanti yang kamu dapat, kamu hanya melihat yang begaris-begaris ini aja, bukan yang titik-titik itu orang biota, kalau orang ikan, orang plankton, gitu-gitu ya.
Jadi yang kalian lihat tuh nilai-nilai yang didapat dari pantulan dasar, ya. Nah, ini ada tugas nih. Definisikan tugas keberapa ini? 3 Ibu. Oh, ketiga. Tulisan saya kok 4 ya. Nanti kita lihat. Definisikan kekasaran dan kekerasan. Jadi E1, E2 dijelasin ya. S1 itu apa, E2 itu apa, fungsinya untuk apa. Terus ini bisa didapat dari kalian membaca ya hasil-hasil penelitian serupa. Terus nilai mana yang lebih tinggi, S1 apa E2? Kenapa? Biasanya paper-paper itu biasanya dia kasih penjelasan ini lebih tinggi karena, itu lebih rendah karena gitu ya. Sebisanya kalian, nanti kita bahas bareng-bareng ya. Bentar, kenapa saya tugasnya 4 di sini? Oke, tugas 1, tugas 2. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi. Ada yang bisa menginterpretasi ini? Ada yang bisa menginterpretasi ini? Hubungan antara panjang ikan dengan nilai DB. Coba kalau Afiknam. Udah bisa? Udah bisa? Supaya menghemat waktu ya. Jadi kalau belum bisa kasih tahu saya cepet ya. Jadi kita menghemat waktu. Ada yang mau coba? Mungkin Delila atau Ruth? Ada yang mau coba? Salah tuh nggak apa-apa. Masa nggak tertantang? Nggak masalah salah itu. Ada yang mau coba nggak? Ayo. Ayo Ruth coba lihat. Panjang ikan hubungannya sama nilai DB-nya. Dilihat dulu gambarnya, coba dilihat. Saya tanya, kalau minus 20 dB sama minus 70 dB, besaran mana? Minus 20. Nah, itu udah tahu itunya. Coba hubungannya antara panjang ikan dengan nilai dB-nya. Semakin jadi ikan kecil itu kan panjangnya tidak lebih tidak panjang ya, tapi maka nilai dB-nya kecil ya. Jadi lihat ikan kecil itu minus 60, panjangnya di bawah 1 feet. 1 feet kan sekitar 30-an senti ya. Nah itu dia kecil, tapi nilai dB-nya tuh kalau secara angka besar, tetapi sebenarnya ini kecil kan, minus 60. Udah paham kan tadi nilai dB tuh? Nah ikan besar yang ukurannya 3 misalnya, nilai dB-nya kan kecil tuh. Jadi ngerti ya? Ya, nah sekarang ada tugasnya tuh. Cari nilai akustik dari objek kajian kalian. Misalnya, Delila mau non ikan, misalnya sedimen. Nah, cari di paper-paper kisaran nilai akustiknya berapa dB. Misalnya pasir halus atau terumbu karang A, nilai dB-nya kisarannya sekian menurut si ini. Gitu ya. Jadi misalnya Ruth
nilai akustik ikan misalnya. Oh, ikan tuna sekitar sekian sampai sekian karena ukuran ikan tunanya 50 cm sampai 100 cm misalnya. Gitu ya. Jadi paham tugasnya? Cari nilai akustik dari objek-objek peminatan kalian. Ya, misalnya Delila ke Bayangkarang, cari nilai akustik dari objek karang. Jangan dicampur-campur, karang, ikan, nggak usah. Biar yang teman ikan yang mencari itu. Nanti didiskusikan antara Delila, Ruth, sama Afiknam, siapa yang, jadi jangan ambil kajian yang sama ya. Jangan ambil objek yang sama. Misalnya Delila sudah karang, Ruth mungkin sedimen, Afiknam mungkin ikan gitu ya. Jadi kita nanti begitu membahas, kita punya menurut Afiknam itu ikan dari sekian sampai sekian. Jadi Ruth juga tahu, Delila juga tahu. Afiknam juga nanti tahu, menurut Delila yang dikumpulin Delila nilai karang tuh dari sekian sampai sekian. Jadi kita semua tahu ya. Jadi nanti didiskusikan. Saya ikan, kamu karang, kamu gitu ya. Ya, ya. Next. Ada yang tahu? Bentar. Ada yang tahu? Jadi ini tuh di danau di Norwegia. Ya. Biru-biru yang di atas itu, kursor saya nih kelihatan nggak sih? Kalau saya nunjuk-nunjuk gini nih kelihatan nggak? Gini nih kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan, oke. Nah, yang biru-biru ini tuh alga. Ya, ini tuh alga. Terus ada yang tahu nggak ini dari dasar ini ada kayak semburan gitu? Ini tuh sumber air panas. Jadi mereka sudah tahu ada spot-spot sumber air panas di daerah mereka itu. Nah, begitu di akustik jelas banget kelihatan. Nih, ini bukan noise. Kalau noise tadi kan beda tuh, garisnya lurus-lurus kayak gitu. Ini kan beda nih. Ngerti ya? Nah, pasti di benak, karena saya dulu gitu. Ini berarti kira-kira nih. Enggak. Jadi sebelum alat itu turun, kita sudah tahu ada fenomena-fenomena alam di dalamnya. Ya. Jadi misalnya saya tuh penelitiannya di danau vulkanik di daerah Sumatera. Jadi dia ada sumber air panas. Jadi ketemu gelembung-gelembung itu yang tergambar di ekogram, itu ya memang karena ada itu di spot itu gitu. Jadi nggak yang mengada-ada. Jadi kalau kalian orang laut tuh, di sekitar situ ya memang ada rumput laut. Oh, memang ada karang. Oh, memang di situ pasir doang. Kalau pasir doang kan kebayang ikannya nggak terlalu banyak. Kan ikan-ikan kecilnya adanya di terumbu karang. Jadi sudah tahu dulu yang tadi saya jelaskan. Know your habitat and ecosystem. Ya, nggak ngasal. Jadi bukan kira-kira ini tuh. Jadi ada dasarnya. Ya, jadi udah tahu ya ini. Terus kemudian ada yang tahu? Ini sudah jelas ikan. Tahu nggak kesimpulannya antara hubungannya dengan biota dan frekuensi itu? Di atas kan ada 38, ada 120, ada 200. Terus ada cuman ikan. Terus hampir mirip 120 ya, bolehlah cuman ikan, tapi agak rame dikit lah ekogramnya. Begitu tinggi, ada zooplankton. Jadi apa? Semakin kecil biota yang ingin diamati, frekuensi yang dipakai harus rendah apa tinggi?
tinggi, Bu. Iya, harus tinggi karena dia mau nembak zoo. Dia nggak ingin ikan doang. Dia mau lihat zoo larva yang kecil-kecil, ya. Terus tadi kan ada hubungannya. Kalau pakai frekuensi tinggi, panjang gelombangnya berarti rendah. Nah, zoo segala itu kan nggak di kedalaman, nggak di dalam yang banget kan. Plankton itu kan di permukaan. Zoo tuh agak di kolom air tapi nggak di dalam banget, ya kan? Jadi logis kan kalau dia pakai frekuensi tinggi, nggak perlu dalam-dalam, ya. Paham ya kenapa tadi frekuensi harus dihitung, panjang gelombang harus dihitung, ya? Ya, ya. Next. Nah, orang akustik yang sudah sering melakukan survei, membaca ekogram, begitu lihat ini, apa yang ada dalam pikiran kalian? Ini orang akustik udah tahu kalau ini noise-nya propeller. Ya, itu bukan dasar perairan, bukan E1, E2. Dasarnya tuh belum ketahuan di mana, itu noise. Ya. Dasar juga diketahui tapi ada keteraturan yang kontinu. Nilai dB-nya tuh kontinu. Kalau dasar perairan kan bisa lebih ada beberapa nilai yang muncul yang banyak gitu loh. Maksudnya kan dasar perairan tuh kan nggak cuma pasir doang, nggak cuma karang doang itu kan ya. Ada rubble, bentuknya rubble dan lain-lain. Nah itu nilai akustiknya tuh lebih variatif. Nah ini tuh nilai akustiknya di sini-sini aja. Nah kalau sudah, yang saya bilang tadi, kalau sudah bentuk teratur, itu sudah noise. Nah ini tuh dari propeller noise. Jadi nggak usah banyak ini, nggak usah banyak interpretasi. Orang yang sering, kalian nggak usah khawatir. Belum bisa, nggak apa-apa. Karena ini tuh memang jam terbang. Jadi kalau sudah kayak gini nih, sudah di skip, nggak diolah, sepotong ini noise dari propeller. Ya. Terus ini, bentar, tadi mana ya? Nah, siapa yang tahu? Ini noise apa biota? Noise apa biota? Ada yang tahu? Ini noise. Nah, kenapa dia noise? Teratur lagi kan bentuknya? Teratur kan ya? Bentuknya teratur. Coba lihat sampai dalam-dalam, sampai di dasar aja ketahuan apa-apaan tuh. Ya kan? Nah ini tuh dari electrical noise. Jadi perangkat-perangkat elektrik yang ada di kapal tuh turut mempengaruhi. Jadi gimana supaya dia nggak ada noise kayak gini? Kita tuh ngetesnya gini aja. Kenapa kita tahu ini elektrik? Matiin aja semuanya. Kalau ini pengalaman kita ya. Ini tuh langsung nggak ada begitu semua dimatiin. Makanya kita tuh kesimpulannya electrical noise. Itu ya. Nah, nih yang tertarik sama karang nih. Nah, ini kan ada koral masif ya, CM. Koral masif. Ada CS, koral submasif. Ada ACB, Acropora branching. Terus ada koral foliose. Terus ada rubble, pecahan-pecahan karang tuh.
Jadi dia udah nggak berbentuk, udah tinggal pecahan-pecahan aja. Nah, ada kajian-kajian yang pakai split beam, yang pakai single beam, pakai alat ini, Simrad, Cruise Pro, Simrad EK15. Nah, nilai-nilai akustik ini yang tadi saya bilang itu. Dicari karang tuh sekitar berapa, karang apa gitu. Kalau cuma karang doang berapa gitu ya. Itu banyak penelitiannya. Nah, kalau lihat ekogramnya modelnya tuh kayak gini. Jadi dia ada nilai S1-nya yang tadi siapa yang jawab? Kekerasan, terus kekasarannya. Jadi tampilannya tuh kayak gini doang si karang itu ya. Jadi kita sudah harus mampu menerjemahkan ekogram jenis kayak gini. Sudah kan kemarin? Nah, kisaran nilainya itu di sekitar ini kalau Bu Puji ngejelasin ya. Di sekitaran belasan sampai maksimum itu ya 30-an gitulah, 35-an gitu. Ada sih yang pernah dapat sampai 40 tapi jarang ya. Jadi kayak gitu-gitu tuh kita sudah harus ngerti saat menginterpretasi ekogram ya. Jangan sampai dapatnya minus 5 atau minus 80. Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena kita punya dasar-dasar gitu. Kalau plankton tuh penasaran kan pasti? Saya kok dapetnya yang minus 80 sampai 100 ya? Minus 100 ya? Apa sih itu? Gitu. Kecil banget apa sih? Kan kita mesti cari tahu tuh. Coba kalau zooplankton atau larva gitu. Orang itu dapetnya berapa ya nilai kisarannya? Oh, ternyata ini tuh larva. Kan gitu kan? Enak gitu. Kalau sudah punya bank data kisaran akustik, interpretasinya tuh gampang banget. Kalian aja bisa, percayalah, ya. Jadi jangan ketemu nilai kita dulu terus kita nggak ngerti apa-apa. Jadi lebih enak cari tahu dulu kisaran akustiknya, baru kita tengok, kita lihat yang nilai kita tuh di mana sih. Nah, ketika kita sudah ketemu nilai kita itu misalnya di bank data kita tuh, oh menurut si ini tuh karang. Terus kita tuh cari tahu di data ekogram yang kita dapat nih, kita harus tanya, ini tuh di mana sih penelitiannya? Oh, di Pulau Pari misalnya. Oh, ya wajar. Ya di Pulau Pari sekitar kedalaman itu ya memang karang. Oh, kita bener. Itu ya. Ini tuh contoh kasus kalian yang tidak ke lapangan. Jadi harus sudah punya gambaran-gambaran lokasi itu. Ya. Paham ya? Ya. Sampai di sini sih ini saya presentasi saya. Saya selalu kasih quote. You make the world better place by making yourself a better person. Ya. Jadi kita tuh harus gini, saya paham sekali waktu S1 juga jengkelnya tuh buku di perpus harus berebut, dosen kadang-kadang menyampaikan apa adanya, wajar, manusia nggak ada yang sempurna, tapi dari yang sedikit itu kita bisa berperan apa, ya, kita bisa kasih apa, itu ya, jadi maknanya itu. You make the world a better place by making yourself a better person. Lakukan sebaik mungkin dengan sumber daya yang ada. Di tengah kondisi kayak gini, jangan pernah merasa nggak beruntung karena nggak bisa survei lapangan. Nggak apa-apa. Orang akustik nggak semua bisa survei lapangan karena alatnya mahal. Nggak semua bisa punya. Alatnya itu bisa sampai M. Paling murah cuma 800 juta, 700 juta. Dapat data itu sudah alhamdulillah. Data satu file ekogram aja itu sudah alhamdulillah. It is not that easy gitu. Jadi nggak mudah dapat itu. Jadi kalau misalnya dosennya ngasih 1 cuplik data, semaksimal mungkin lakuin apa yang bisa dilakuin dengan secuplik itu. Nanti saya juga janji saat minggu depan saya
ke kantor, saya akan ambil file data yang untuk perairan tawar. Nanti kalian bisa olah. Bisa lihat apa aja yang ada di situ. Bedain sama nanti saya kasih yang laut. Ya. Jadi explore sebanyak mungkin. Jadi jangan kecil hati. Duduk diam, meriksa ekogram itu sudah kerja. Nggak perlu ke lapangan. Saya sudah pernah ke lapangan, tapi sampai sekarang masih nggak ngerti cara pasang alat itu ke aki. Nggak perlu. Kita bisa, jadi jangan berkecil hati, ini kerjaan cowok. Dulu saya kecil hati, ini kerjaan cowok, saya nggak ngerti listrik. Tapi ketika mengolah itu, kita yang perempuan bisa kerjain semaksimal mungkin mengolahnya, mengeksplor kelebihan kita itu. Biarlah yang instrumen kelistrikan itu biarlah cowok yang masang. Nggak apa-apa, ngolah aja tuh nggak apa-apa. Ya, jadi jangan berkecil hati, ini menarik, orangnya nggak banyak. Kalau berencana ngambil S2 nggak apa-apa. Ya, ini menarik. Jadi salut banget sama Pak Martin. Pak Martin itu dulu teman S2 saya. Beliau remote sensing. Saya remote sensing nggak terlalu menguasai. Lah beliau berani mengajar ini. Itu sudah poin lebih. Mempelopori ini. Jadi kalian bantu mensupport beliau dengan kasih poin terbaik dari kalian bahwa beliau berhasil menjadi pioner membuat universitas kalian juga mengenal ini. Ya, itu saya perlu kasih motivasi kayak gitu karena terus terang Martin kita kan tahu ya kondisi lab kita juga terbatas. Betul. Juga segitu-gitu aja. Gitu. Terus dulu kecil hati karena kawan sekelas kita laki, dia terbiasa masang alat. Dulu saya kecil hati. Tapi saya pikir-pikir udah lulus tuh ngapain ya saya kayak gitu, saya bisa berperan di tempat lain. Makanya saya sebarkan positive vibes. Jadi positif, sesuatu yang positif untuk kita perempuan. Kalau kamu bisa berperan lebih, nggak mesti sama dengan laki-laki, tapi kamu bisa berperan di menganalisis, mengeksplor, gitu ya. Jadi semangat. Jadi tugasnya tadi ada berapa? Ada 4. Ya, nanti kita bahas kalau misalnya Pak Martin kembali apa yang kita kerjakan. Enggak apa-apa kalau misalnya Pak Martin mau bahas di kelasnya, enggak apa-apa juga, enggak masalah. Kalau misalnya mau Zoom lagi, kita atur lagi, enggak masalah. Jadi itu ada yang mau bertanya atau kurang jelas tentang tugasnya atau apa? Atau mau berkeluh kesah? Iya. Sedikit aja Mbak. Iya. Mungkin diskusi saja. Ini kan tadi yang Mbak sampaikan terkait WPP. WPP kan kita sudah jelas. Cuma terkait WPPD ini apa tidak bertabrakan dengan Balai Wilayah Sungai PU ya Mbak? Itu bagaimana? Iya. Misalnya kita mau mengerjakan sesuatu atau akustik, itu apakah kita harus meminta izin di Balai Wilayah Sungai atau bagaimana? Enggak gini. Jadi WPP ini yang PD ya, yang perairan barat, disusun berdasarkan mengacu pada wilayah sungai. Jadi kita susun ini tuh sudah dengan PU, dengan Kementerian Kelautan, gitu-gitu. Kita mengacunya ke wilayah sungai. Kan PU sudah susun sekian banyak wilayah sungai. Terus kami orang perikanan itu mengelompokkan wilayah-wilayahnya berdasarkan karakteristik. Misalnya nih, kayak WPP 438 itu kan pantai timur Sumatera. Itu perikanannya itu lebih punya ciri dibanding yang 439 yang barat Sumatera. Jadi kita kelompokkan wilayah-wilayah sungai di 438 itu. Ada Kampar, ada Batanghari, ada Musi, wilayah sungainya tuh. Jadi
nggak bertabrakan dengan itu. Nah, perizinan jika mau survei ke situ, yo itu aspek teknis yang ya kan mereka punya kantor PU gitu-gitu yang Ya, kita mau ke sungainya kan kita bukan izin ke kantor PU-nya tapi izin ke komunitas lokal yang ada gitu-gitu. Tapi ini sama sekali nggak keluar dari koridor wilayah sungai, sama sekali enggak. Jadi ketika lihat WPP 438, 435 itu sudah jelas masuk wilayah sungai mana gitu. Udah jelas banget itu. Jadi nggak usah khawatir. Itu sih, ada lagi? oke Mbak. Mungkin yang lain mahasiswa. Yang lain? Ada yang mau ditanyakan mungkin tugasnya belum jelas atau apa? Ada yang sudah kebayang nggak tugas akhirnya nanti apa? Kebayang nggak? Atau belum? Mimpi. Tugas akhir nanti skripsi saya tuh tentang ini gitu. Ya, mereka mungkin masih berpikir-pikir setelah dapat bahan, Mbak. Bahan ini mungkin merenung mungkin apa yang baik untuk mereka nanti ambil. Saya pikir mungkin saya biasanya ini mereka 3 ini anak Papua, Mbak. Jadi saya memang mengarahkan ada anak-anak Papua yang bisa ke bidang akustik. Karena selama ini jarang. Kemudian masalah data nanti atau skripsi mereka ya mungkin nanti mereka bisa nanti menentukan sendiri minatnya kemana. Tapi apa yang Mbak kasih atau ini ya saya pikir sudah cukup menambah wawasan untuk mereka lagi. Ada yang berasa nggak cukup? Atau semakin pusing? Nggak apa-apa, jujur aja. Ini kan bagus buat gambaran dosennya. Nggak masalah. Ada yang merasa pusing? Aduh, kayaknya semakin berat. Ada yang merasa gitu? Coba jujur. Agak bingung masih bingung untuk interpretasikannya itu kayak seperti gimana. Kayak lihat gambar kayak tadi kayak ibu kasih ini tuh kayak masih bingung untuk cara menyampaikannya gitu Bu. Cara menyampaikan, ya. Jadi cara menginterpretasi, sudah tahu itu ikan terus apa gitu kan ya. Iya, nah itu baca dari paper ya. Paper itu biasanya ada nilai akustiknya, dia kasih contoh ekogram. Sama nanti mungkin Bu Puji kasih, saya juga ngasih nanti cuplikan ekogram. Itu yang saya bilang tadi, explore ya, explore sebanyak-banyaknya. Semakin sering baca, tenang aja. Saya 4 tahun kuliah, kerjaannya melototin itu tiap hari. Sampai saya mau muntah lihat laptop. Tanya Pak Martin. Jadi saya 4 tahun lulusnya, padahal cuma S2. Kenapa? Karena ya itu tadi. Jadi memang itu nggak mudah, tetapi menarik. Kenapa saya minta selalu di kuliah umum, saya selalu kasih tugas supaya pada melek, pada baca. Sebelumnya pernah baca nggak paper akustik? Ayo jujur. Belum terlalu sih. Nah itu. Nah sekarang mulai baca. 1 paper seminggu, nggak masalah. Yang penting ngerti. Better late than nothing gitu kan. Jadi nggak apa-apa. Memang itu tuh nggak mudah. Tapi mudah-mudahan kalian tertarik ya. Jadi please jangan menyerah. Kalau ini nanti Pak Martin kasih nomor WA saya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak mudah untuk menginterpretasi. Belum masalah ini lagi. Ada lagi masalahnya. Saya sarafnya itu agak terganggu, saraf penglihatan. Kan saya pakai kacamata silindris besar. Jadi kenapa? Saya bukan buta warna. Tapi kalau warna sudah muncul yang oranye, kuning, merah itu udah. Menurut saya itu jadi abu-abu. Ya, jadi itu nggak mudah
untuk menginterpretasi, bukan karena kita nggak bisa, tapi karena banyak faktor X. Kita nggak baca, mata kita agak siwer, agak error. Terus belum laptop kekecilan, jadi harus zoom itu ya, jadi banyak hal. Jadi berusahalah semaksimal mungkin ya, jangan menyerah. Saya pingin nanti ada laporan dari Pak Martin, Afiknam, Ruth, Delila lulus di skripsi akustik ya. Jangan menyerah, kalian tuh jarang skripsi itu dilihat seumur hidup ya. Jadi di universitas tuh kalian jadi pionernya ya. Jadi banggalah dengan itu, jangan menyerah. Ada yang mau berkeluh kesah lagi? Nggak salah. Ada yang mau curcol? Nggak apa-apa, nggak mengurangi nilai. Saya dari tadi belum dengar suara Ruth loh. Ayo Ruth, bersuara. Atau kalian ingin materi apa lagi? Nanti saya sisain waktu. Kalian ingin materi apa? Nanti saya kasih. Ayo Ruth, coba bicara. Saya ingin tahu kamu. Saya suka rambutnya tuh. Panjang ya? Unik. Ayo kamu bicara, kamu dapat cukup nggak tadi materinya, atau bikin pusing, atau malah mau muntah, atau apa, atau kamu pingin apa gitu. Materinya cukup Ibu. Lagi di mood Mbak ya. Iya, kamu mampu nggak kira-kira ngerjain tugasnya? Atau nanti kalau misalnya nggak bisa, jangan nggak bisa tuh nggak apa-apa, tapi jangan nggak dicoba ya, jangan nggak dicoba, itu dicoba ya. Ada lagi yang ingin berkeluh kesah supaya saya tahu materi yang disampaikan bermanfaat apa enggak? Kalian ingin apa lagi habis ini? Mungkin Delila tadi saya jadiin catatan bahwa dia perlu contoh interpretasi lagi. Oke, saya catat. Kalau ada kesempatan Pak Martin menjadwalkan, nggak apa-apa. Malam juga nggak apa-apa. Tapi kalian tengah malam. Kalau nggak apa-apa Mbak, kita semester kemarin itu yang saya sampaikan, kita ada kerjasama dengan 6 universitas, kita praktikum bersama Mbak, yang dengan Pak Romi, Bang Romi, dengan Mbak Pak Uda. Jadi 6 universitas kita praktikumnya malam Mbak. Oh gitu, ya udah, Iya. nggak masalah. Selesai di sini jam 11 malam. Wow. Iya, kita harus lihat kan, ya nggak tahu ya, cewek mungkin atau gimana, nggak tahu ya. Saya menyesuaikan aja. Iya Mbak. Apa yang kalian mau? Iya. Kemudian mungkin terkait, kan ada tadi data pengambilan data di laut, kemudian di sungai atau danau. Nanti saya coba diskusi dengan mereka, mungkin apa yang mereka inginkan mungkin, atau bahan apa lagi mungkin supaya tambahkan wawasan mereka, supaya ada keinginan atau pemikiran mereka untuk penelitian apa. Karena kalau kita di sini kan ya, kalau mau dibilang laut sungai kan cukup luas, cukup besar, cuma penelitian ke akustik ini yang memang masih minim sekali Mbak. Kalau boleh tahu PKL itu semester berapa ya? Kita di sini setiap semester dibuka Mbak, jadi mahasiswa kalau sudah SKS-nya cukup, dia boleh Ambil PKL. Ambil PKL Mbak. Delila, Ruth, sama Afiknam ini udah PKL ini, terus dia ngambil mata kuliah apa lagi habis ini? Atau udah langsung tugas akhir? Belum, masih ada 1 semester Mbak. Tapi mereka
semester 4 itu bagi saya itu mereka semester yang cukup berat kemarin semester yang sebelumnya, karena mereka satu semester itu ada dapat instrumentasi, akustik, pengendalian jauh. Itu bagi saya semester berat ya. Nah, nanti setelah semester itu baru mereka kena PKL. Jadi oke lah, sudah pengenalan akustik sedikit. Semester habis PKL ini mata kuliah yang akustik itu akustik apa? Kita satu akustik saja Mbak kemarin, cuma akustik kelautan. Jadi nggak ada pecah akustik apa? Nggak akustik ada, apa? ya, nggak ada. Ya. Iya. Nanti mungkin kita komunikasi, entah penjadwalan, entah apa, atau ada dari pemateri lain yang bisa kasih. Tapi santai aja kalau misalnya ingin Delila, ibu saya ingin Zoom, ingin interpretasi ini misalnya, bilang sama Pak Martin nanti kapan aja, nanti saya menyesuaikan ya. Baik. Nanti saya menyesuaikan, karena walaupun saya working from home juga Zoom banyak banget. Ini jam 9 Zoom lagi, jadi itu. Terus Pak Martin, ada nggak SKS yang keterampilan dasar untuk penambahan cuman pengantar aja gitu. Misalnya saya tuh kemarin baru ngasih ke Universitas Samratulangi basic Python gitu-gitu, yang karena mereka ada keterampilan pendukung untuk cari kerja gitu-gitu. Jadi kalau misalnya ada di kurikulumnya ada itu, atau untuk kenal aja sama Python gitu-gitu bisa. Jadi atau akustik aja supaya tertarik. Oke Mbak. Semester besok semester ini yang akan kita mulai ini akan ada akustik dasar Mbak. Bukan akustik dasar, akustik kelautan. Yang akan mulai semester besok ini Mbak. Ya nggak apa-apa kalau misalnya mau ada kuliah nggak apa-apa. Terus berarti PDF yang Fisheries akustik tadi sudah ada ya? Sebagian besar sudah ada di saya, yang dari waktu itu dibagi-bagi itu banyak. Nanti saya bagi juga ke grup WA di sini. Iya. Nah, biar mereka baca ya. Iya. Udah. Ada lagi yang ingin disampaikan? Santai aja ngobrolnya. Afiknam ada curcol? Ibu, saya misalnya kurang paham apa, nanti supaya Pak Martin catat apa yang perlu beliau sampaikan di kuliah-kuliah. Kita nggak bisa, saya paling sebel karena harus menebak-nebak isi kepala orang. Jadi sampaikan aja, nggak usah takut. Penilaian dosen tuh nggak berpengaruh terhadap cara kalian bicara. Nggak bisa kayak gitu. Ini bukan sama anak kecil, jadi beliau pengajar itu pasti menilai dari sesuatu yang terlihat, misalnya lembaran kerja kalian, cara kerja kalian yang tertuang di laporan dan lain-lain. Jadi jangan khawatir kalian banyak curcol terus nanti dikasih D, udah nggak zaman ya. Jadi udah disampaikan aja supaya Pak Martin tuh tahu nanti ngajarnya harus mempertegas apa, memperjelas apa lagi gitu. Dan gak usah malu dikatain bego juga, gak masalah. Lah emang gak tahu, mau gimana? Itu ya, jadi gak usah malu. Pada akhirnya, skripsi itu gambaran isi hati dan isi kepala kita. Jadi skripsi itu sebenarnya bukan bagaimana kalian menyelesaikan, bukan bagaimana itu terjilid, tapi di dalam itu tertuang kita itu sampai di mana. Kalau browsing Aisyah, danau di Sumatera, browsing Aisyah IPB danau di Sumatera itu ya, hidroakustik. Tesis saya tuh sederhana banget. Kenapa? Karena saya seperti kalian dari nol. Jadi saya salah penjurusan. Harusnya masuk di jurusan MSP, masuk ke situ ya. Tapi apa?
Yang penting gimana proses kalian belajar itu. Terus nanti di pekerjaan berguna. Misalnya pekerjaannya bukan di akustik juga, nggak masalah. Tapi ada pelajaran dari situ, kemampuan menganalisa, kemampuan menyelesaikan masalah. Jadi ada positif-positifnya, gitu ya. Jangan menyerah, go fighting. Kalau kata film Korea gitu ya, go fighting. Ada yang mau dicurcolin? Ayo, sebelum jam 9, saya ingin dengar. Sudah cukupkah apa yang kurang dari tampilan-tampilan tadi? Kalau Delila udah bilang, saya masih kurang menginterpretasi. Oke, senang sekali saya dengarnya. Berarti lain kali saya banyakin lagi ekogramnya. Ya. Apalagi Afikna? Ada? Mungkin sementara belum ada, Bu. Oh gitu, ya udah, nggak apa-apa. Ya udah, saya kembaliin waktunya ke Pak Martin. Ada rencana tindak lanjut apa gimana terkait yang tugas-tugas tadi? Ya, terima kasih Mbak atas waktu yang sudah disediakan untuk memberikan materi kepada mahasiswa kami, mahasiswa PKL, juga mahasiswa ini. Semoga apa yang diberikan menjadi masukan kepada mereka atau menjadi ilmu baru, menambah ilmu kepada mereka. Kemudian terkait tugas yang mereka sudah catat tadi, nanti kita diskusikan di sini dulu Mbak. Mereka sambil kerjakan, sambil saya pantau, saya cek, sambil mungkin identifikasi apa yang mereka mungkin ingin. Kemudian nanti saya akan komunikasi dengan Mbak. Apapun yang mereka kerjakan, saya pikir mungkin masing-masing bisa untuk mempresentasikan sedikit apa yang tugas itu. Good idea. Maksudnya supaya berkomunikasi, berdiskusi lah. Sekalipun tugasnya sama, tapi minimal cara penyampaian masing-masing itu kan berbeda. Iya, setuju. Bagus itu. Tapi jangan terbeban ya. Sebisanya. Ya, jangan terbeban. Kalau terbeban, salah, nggak bisa ngerjain. Nanti saya membantu dengan jurnal-jurnal atau tulisan, nanti saya akan bagi ke mereka juga. Kalau misalnya mereka kesulitan sinyal atau ini, biasa saya bantu dengan buku-buku atau tulisan-tulisan untuk mengerjakan. Iya. Atau ada ini mungkin dari Pak Martin tadi, nggak apa-apa, feel free untuk kasih masukan ke saya. Mungkin ekspektasinya A, ternyata saya menyampaikan B, atau gimana? Atau apa yang kurang kira-kira? Sudah untuk pas, sudah sesuai Mbak, sudah sesuai. Jadi kayak garis-garis lurus tadi itu, ingat nggak yang garis-garis lurus tadi? Kebayang? Sama yang bubble-nya sumber air panas tadi. Sumber air panas itu kan lurus, tapi dia agak gelombang-gelombang bergerigi gitu kan. Nah, kalau sinyal itu dia lurus aja. Jadi nggak ada karakter spesifiknya. Terus kalau schooling ikan, kan dia nggak bulet gitu kan, enggak. Dia tuh bentuknya ya nggak beraturan gitu. Nah, itu bisa jadi data ya. Jadi itu aja. Yang dikenal tuh itu aja. Nah, perkara nanti sinyal apa, noise apa, itu harus banyak baca ekogram. Nggak masalah, nggak bisa. Makanya ada diskusi, ya, gitu ya. Gitu. Ya, mungkin itu saja Mbak dari penjelasannya. Saya pikir waktu untuk memberikan materi sudah cukup baik sekali Mbak. Terima kasih juga. Jikalau tidak ada mahasiswa lain yang menyampaikan, mungkin kita tutup
diskusi kita pemberian materi PKL oleh Ibu Aisyah, Ibu Ica dari Balai Riset ya Mbak. Pusat Riset Pusat Perikanan. Riset Perikanan ya. Nanti komunikasi lanjut untuk tugas dan apa yang mereka belum jelas Mbak. Mungkin itu saja Mbak. Bisa kasih nomor WA saya bisa atau lewat Pak Martin dulu. Pak Martin sampaikan mana aja. Saya menyerahkan ke mekanisme universitas ya. Boleh. Ya, baik, tapi baik, saya baik. terbuka. Saya terbuka. Baik, Ya. baik, ya. Saya PDF-in PPT ini nanti saya bagikan, saya email ke Pak Martin ya. Iya. Baik, 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 ya. Oke, Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak antusiasnya. Mbak. Ya, Mohon maaf kalau Mbak. ada salah-salah kata, salah penyampaian. Ya, terima kasih Mbak ya. Sama-sama. Ya. Saya foto dulu. Boleh. Saya mau foto. Ya. Saya mau foto. Udah cantik Afiknam. You are beautiful. Ya, 1, 2, 3. Oke. Thank you. Oke, Selamat sama-sama, pagi. Mbak. Terima kasih. Selamat pagi juga.